Di Uganda 14 pendeta diculik untuk menyangkal Yesus, tapi dia tidak mau menyangkal Yesus sampai mati. 3.000 orang anak Tuhan disuruh menyangkal, tidak mau, ditembak mati. Itu baru cinta Tuhan. Kalau Anda mau hidup bagi Yesus, pasti kalaupun nanti itu kau hadapi, ada roh keberanian, ada roh yang memampukan saudara untuk Anda bisa berkata, sekalipun nyawaku diambil, aku tetap mengakui hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Di saat kita berdaya, amin. Haleluya. Ada Yesus di dalam hati kita, bukan di tengah-tengah, di dalam hati kita, amin. Haleluya. Yesus itu luar biasa. Ketika kita berkata Yesus engkau ada dalam hidupku, dia tetap hadir, saudara. Tapi kalau kita Yesus di sisiku, bagaimana hidup kita, amin? Harus Yesus dalam diri kita. Haleluya. Semua kami yang hadir di tempat ini haus akan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tanpa firman Tuhan kami berjalan di dalam kegelapan. Karena itu kami butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami.
Berfirmanlah Tuhan, supaya kami memiliki iman, karena pendengaran akan firman yang membuat kami punya iman. Urapi lidahmu bibir hambamu, supaya kebenaran yang kusampaikan ini memberkati kami semua, sehingga kami makin cinta Yesus, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, makin setia kepada Yesus. Tutup bungkus semua kami dengan darah-Mu Tuhan, supaya tidak ada kuasa si jahat yang menyerang pikiran hati kami, sehingga kebenaran firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Pagari tempat ini Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat jahat atas kami di tempat ini. Jagai kami semua di tempat ini, karena kami percaya Yesus, dengan kuasa darah-Mu tempat ini sudah disterilkan oleh Tuhan. Tidak lagi virus-virus, tidak ada lagi virus-virus. Semua virus-virus yang coba-coba ingin datang ke tempat ini dengan berbagai macam cara, dalam nama Yesus, semua virus-virus pasti mati. Kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja dengan maksimal mengalir atas tempat ini, sehingga tidak ada satupun virus-virus yang bisa bertahan hidup di tempat ini, karena hadirat, ada kuasa, ada mujizat, karena mujizat Tuhan, karena kuasa Yesus. Semua yang namanya virus-virus mati dalam nama Yesus. Urapi lidahmu bibir hambamu, supaya kebenaran ini memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya. Ini agak mendung di luar ini. Haleluya. Ya, biar semangat ya olahraga ya. Habis olahraga olah roh. Haleluya. Iya. Yel-yel kita, haleluya, masih ingat? Ya, 3, 2, 1. Berkorban, menyerang, menyembah, radikal, akurat, konsisten, jalan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju bersama Yesus, dijaga, dijagai, dilindungi, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara dasar, karena Yesus kita akan menangani segala perkara, karena tidak ada yang lain bagi orang. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, Anda sudah terjebak dengan perjanjian. Karena ketika Anda mendeklarasikan itu, artinya Anda berjanji untuk melakukan semua itu. Ya, jadi Anda sudah terjebak. Haleluya. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita buka di Matius 24 ayat 45 sampai 51. Oke. Matius 24 ayat 45 sampai 51. 3, 2, 1. Yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orang yang aku memberikan perintah kepada waktunya. Berbahagialah Hamba yang didapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu. Ketika Tuhannya itu datang, terus. aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas pada miliknya. Terus. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di hatinya, Tuhanku tidak datang-datang, lalu yang mulai membunuh orang lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. terus maka Dan pada saat yang tidak diketahuinya, terus dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat apa-apa dan katakan ini. iya, saudara, saya simpulkan ini ya. Dalam pembacaan firman Tuhan, saya simpulkan adalah Tuhan sedang membicarakan tentang kesetiaan ya. Kesetiaan itu diperumpamakan ada seorang Tuhan yang pergi melancong ya, atau piknik, atau ada tugas, dan rumahnya diserahkan kepada hamba-hamba yang sudah ditentukan dia untuk menjaga. Jadi pada waktu zaman itu, saudara, orang kaya itu tidak hanya punya satu budak, itu punya banyak budak.
Jadi ada satu budak ya untuk mengawasi beberapa budak. Jadi di sini dikatakan ya, yang dipercayakan tadi ya disuruh menjaga hamba-hamba yang lain. Tetapi karena dia pikir tuannya belum pulang-pulang, ya udah, dia bukan malah mengatur hamba-hamba yang lain bekerja dengan baik, malah dia pukul-pukulin, malah ikut dia bersama-sama hamba-hamba yang lain, mabok dan sebagainya. Padahal dia sudah diangkat menjadi kepala hamba ya. Jadi Yusuf waktu di rumah Potifar dia kepala. Dialah kepala para hamba-hamba yang lain atau budak-budak, kalau sekarang pembantu-pembantu ya. Saudara Bapak sekalian, jadi pada waktu itu budak itu tidak ada perlindungan hukum. Jadi boleh digebukin, boleh nggak kasih makan, boleh diapain saja ya. Sehingga yang tadi kepala budak tadi memperlakukan sesuka-sukanya, bukan dipekerjakan dengan baik. Pikirnya tuannya nggak datang-datang. Tiba-tiba tuannya datang ya. Wah, dia katakan, karena kau hamba yang jahat ya, silakan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kalau di kisah lain begitu ya. Karena kau hamba yang baik, silakan masuk ke tempat kemuliaan. Bahasa sederhananya begitu. Jadi saudara, di sini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan adalah tentang kesetiaan ya. Apa sih itu setia? Ya. Setia itu memang awalnya hanya huruf aja ya. S-I-T-I-A, setia ya. Tetapi ketika kita deklarasikan ya, itu sudah menjadi perjanjian. Ketika kita berjanji, kita harus punya sikap. Ya. Ketika kita sudah punya sikap, maka kita harus melaksanakannya. Jadi setia itu sebenarnya artinya adalah melakukan yang tidak pernah absen sesuai yang harus dilakukan. Itu arti setia. Jadi setia itu adalah melakukan yang kita sudah sepakati, yang tidak pernah absen, tidak pernah berhenti. Kita lakukan terus. Ya, itulah artinya setia ya. Jadi tidak ada alasan. Oh, hujan. Oh, tadi saya bertemu teman sehingga saya ngobrol-ngobrol nggak bisa melakukan. Jadi itu namanya sudah tidak setia. Jadi setia itu ada dua hal ya. Setia memang karena dia ingin melakukan sendiri ya. Kalau dia setia karena ingin melakukan sendiri, tentu kalau dia langgar itu tidak bisa dikatakan tidak setia, karena dia hanya ingin melakukannya menurut dirinya sendiri. Ya. Setia itu harus dimulai dari perjanjian, baru tahu orang itu setia atau tidak setia. Ya, jadi setia harus dimulai dari perjanjian. Ya. Makanya saudara, kenapa Tuhan mau kita setia? Karena kita anak perjanjian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kita anak perjanjian. Ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, roh kita sudah dilahirkan oleh Roh Allah, dan di situ kita sudah punya ikatan janji dengan Tuhan, sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Kalau kita hidup berarti kita bukan menghidupi hidup yang lain, kita menghidupi hidupnya Tuhan. Makanya kita tidak punya hak atas diri kita, karena hidup itu punya Tuhan. Tuhanlah yang punya hak atas hidup kita. Oleh sebab itu, kesetiaan itu saudara, itu adalah tindakan kita karena perjanjian Tuhan terhadap kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itulah kesetiaan itu, tindakan kita karena perjanjian Tuhan terhadap kita. Karena Dia yang berjanji dan kita meresponi janjinya, sehingga itu namanya ikatan janji. Kalau ikatan janji ini kita langgar, kita tidak laksanakan, artinya kita tidak setia. Contohnya misalnya Ibrani 10 ayat 25, jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan beberapa orang, hendaklah semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat.
terus kita nggak lakukan, ya, dengan terus menerus, ya, artinya ada absen, itu berarti kita tidak setia melakukan perjanjian tadi. Apapun alasannya, ya, artinya tetap tidak setia. Walaupun alasannya itu masuk akal, masuk rasional, logika dan seterusnya, tetapi dalam konteks setia kita sudah tidak setia terhadap apa yang sudah kita setujui dari Tuhan sebagai janji kepada Tuhan, ya. Jadi sekarang saudara, Tuhan mau supaya semua pengikut-pengikutnya itu setia kepada Dia. Haleluya. Anda mau setia kepada Tuhan? Amin. Haleluya. Jadi kesetiaan itu akan dibuktikan dari situasi kondisi yang kita lewati. Karena kalau dia tidak diuji, maka dia belum bisa dikatakan setia. Dia harus diuji oleh situasi kondisi yang dihadapi. Ketika dia mengambil keputusan tetap untuk melakukan sesuai dengan janjinya kepada Tuhan, itulah baru namanya setia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Alkitab berkata saudara, di dalam Lukas pasal 16 ayat 13. Coba kita baca Lukas 16 ayat 13. Haleluya. 3, 2, 1. Jika demikian, jangan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau seseorang itu sudah punya perjanjian dengan satu Tuhan, dia nggak bisa lagi berjanji dengan Tuhan yang lain. Karena kita punya hidup hanya satu, kita punya diri hanya satu, kita punya tubuh hanya satu. Kita nggak bisa mengabdikan diri kita ini kepada dua Tuhan. Kalau Tuhan yang A panggil kita, Tuhan B panggil kita pada jam yang bersamaan, tentu kita nggak bisa untuk mengikuti, mentaati kedua Tuhan ini. Kecuali dipanggilnya pada waktu yang berbeda. Tapi ketika dipanggil kita pada waktu bersamaan, tentu kita nggak bisa. Alasannya karena tubuh kita ini cuma satu. Jadi nggak bisa, karena kita bukan mahadir. Nah, oleh sebab itu kita bilang kau tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, engkau harus hanya mengabdi kepada satu Tuhan. Yesus, itulah Tuhanmu, itulah Tuhanmu, itulah Allahmu, itulah tempat engkau untuk mengabdi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Engkau harus mengabdi hanya kepada satu, yaitu Tuhan Yesus. Tidak bisa mengabdi kepada yang lain. Karena kalau kau mengabdi kepada dua Tuhan, engkau tidak mungkin bisa setia. Oh bisa Pak, saya bisa bagi waktu. Enggak bisa. Karena sekali waktu engkau akan dipanggil pada waktu bersamaan oleh dua Tuhan tadi. Maka kau harus pilih Tuhan yang A atau Tuhan yang B yang kau harus taati. Karena itu tidak boleh kita mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan kita hanya satu, Yesus Kristus. Haleluya. Hanya Dialah yang harus kita taati. Hanya kepada Yesuslah kita setia dan bukan kepada yang lain. Karena setia artinya mengikuti, melakukan janji kita kepada Tuhan. Karena saudara dan saya adalah anak perjanjian. Ya, itu sebabnya katanya, kaulah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kaulah imamat rajani, bangsa yang dipilih. Engkau sudah dipilih Tuhan. Bukan engkau yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kau. Kata Yohanes pasal
15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Haleluya. Sudah? Yohanes 15 ayat 16. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara, bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Karena Tuhan yang pilih kita, maka bukan aturan kita yang kita sodorkan kepada Tuhan untuk Tuhan taat sama kita. Karena Tuhan yang pilih kita untuk jadi hambanya, untuk jadi anaknya, untuk jadi karyawannya, maka peraturan Tuhanlah yang harus kita ikuti. Berikan sorak-sorai buat. Jadi kita tidak bisa buat peraturan lagi. Kita nggak bisa buat undang-undang baru. Karena peraturannya sudah Tuhan tetapkan di dalam firman-Nya. Karena bukan kita yang pilih dia, tapi Tuhanlah yang pilih kita. Berbahagialah saudara, karena saudara dipilih Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Seharusnya kau bahagia mentaati semua perintah-perintah Tuhan. Seharusnya kau bahagia melakukan segala hal yang sudah menjadi ikatan janji Tuhan kepadamu. Karena apa? Karena kau bukan pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kamu. Anda tidak mungkin milih sesuatu yang asal-asalan. Nggak mungkin. Milih istri, milih pacar untuk dijadikan istri asal-asalan, nggak mungkin. Pasti Anda betul-betul pertimbangkan bahwa dia orang baik dan dia setia. Barulah kau pilih dia untuk menjadi pendamping hidupmu. Karena kau tahu apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan, sehingga kau hati-hati betul untuk memilih pasangan hidupmu yang engkau akan jadikan istri atau suamimu. Begitu juga Tuhan pilih kita, nggak mungkin Tuhan pilih sembarangan. Walaupun orang dunia melihat mungkin kau orang biasa-biasa, tetapi sesuatu yang biasa-biasa ketika di tangan Tuhan menjadi luar biasa. Berikan saudara. Asal kita mau digenggam oleh Tuhan, asal kita mau dituntun oleh Dia. Sekalipun mungkin orang bilang kita biasa, tapi ketika kita taat sama Tuhan, kita menjadi orang yang luar biasa. Apa sih sulitnya bagi Tuhan untuk jadikan Anda pintar, jadikan cerdas? Apa sih sulitnya bagi Tuhan untuk jadikan Anda terbuka jalan, untuk mendapat hal-hal yang hebat? Apakah sulitnya bagi Tuhan? Mana ada sulitnya bagi Tuhan? Haleluya. Anda pikir cari uang itu yang sulit? Tidak. Jalan untuk dapatkan uang itu yang sulit. Bukan cari uangnya yang sulit. Ada orang-orang banting tulang cari uang karena belum ketemu jalannya. Ada orang duduk saja, udah ketemu jalannya. Haleluya. Iya, saya pun heran, kaget saya. Duduk saja di kamar. Iya. Padahal ini baru tanggal berapa? Harusnya tanggal 21. Berarti tanggal ini ke 21 itu belum dihitung. Jadi tanggal ini sudah dipatokkan sekian. Ya, tapi ditransfer tanggal 21. Kok bisa? Bukan cari uangnya yang sulit, jalan untuk mendapatkan uang. Haleluya. Makanya banyak orang youtuber dunia itu kaya raya, padahal duduk aja dia, cuma ngomong-ngomong aja gini, hanya ngelihat lalang, ngelihat ini dapat duit. Ini saudara lalang. Wih, yang nonton 1 juta, kan kurang lebih 10 juta uang. Ya kan begitu. Jadi bukan uang yang sulit dicari, jalannya itu. Karena itu saudara, Anda tidak perlu punya banyak jalan. Cukup 1 jalan. Yesus jalan. Berikan sorak-sorai buat. Haleluya. Kalau mau tanya nominal nanti aja ya. Haleluya. Jadi saudara, itulah. Kalau kita betul-betul sebagai anak perjanjian, kita harus mengikuti aturan-aturan Tuhan. Haleluya. Apapun alasannya, ya, karena bagi Tuhan hanya ada satu, tidak ada alasan. Semuanya hanya satu jawabannya,
Ada alasan, alasannya tidak ada alasan. Udah, itu saja. Tidak ada alasan untuk kita bilang, wah Tuhan, tapi begitu, aku punya kepentingan ini, aku punya kepentingan itu, sehingga aku harus nggak ke gereja hari ini, sehingga aku nggak ikut pelayanan, walaupun mungkin ya minggu yang lalu sudah aku okein, aku sudah dijadwal, tapi kan ini tiba-tiba Tuhan ada kepentingan itu dan ini. Saudara, minggu yang lalu ya, atau minggu yang lalu ya kalau saya nggak salah, iya, saya pelayanan diundang, ya, ibadahnya dia sana jam 10. Saya bilang, kalau jam 10 saya bilang saya cari yang sore aja. Nggak ada Pak yang sore, karena musim Covid begini kita ibadah sekali saja, nggak ada yang sore. Oke. Terus dia WA lagi, nanti pas selesai ibadah Pak makannya. Saya nggak bisa makan, saya langsung pulang. Oh gitu? Iya. Akhirnya kami ke sana. Saya langsung bilang, saya khotbahnya 40 menit paling lama. Iya. Tapi mungkin itu hampir 50 menit ya, kalau Anda tonton videonya ya. Ya. Jadi saya bilang, saya 40 menit harus sudah selesai. Nah, kenapa? Saya pikir saya harus kemari. Walaupun memang ibu sudah saya bilang, kamu siap-siap, siapa tahu ada kendala di jalan. Dia udah persiapan sebenarnya. Tapi karena saya bisa menyelesaikannya itu dengan baik, dengan maksimal, tidak ada kendala, kita kejar sampai kemari. Seharusnya saya bisa ada alasan. Alasan saya adalah saya habis khotbah mau diajak makan, ya kan? Apalagi saya bawa 2 anak, Joshua dan Daniel. Mereka orang-orang yang suka makan. Iya. Tetapi saya di situ diuji Tuhan. Apakah orang ini lebih mendahulukan pelayanan atau makan-makan? Saya mengambil keputusan mendahulukan pelayanan daripada makan-makan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena saya tahu saya punya perjanjian dengan Tuhan. Makanya saudara, kalau Anda janji sama manusia saja Anda bisa dituntut di pengadilan, apalagi janji sama Tuhan, Anda bisa dituntut. Makanya kalau Anda punya hutang piutang, itu tidak bisa dijadikan pidana. Itu hanya perdata. Tapi ketika Anda ditagih, Anda nggak bisa dibuat surat perjanjian, ditentukan tanggal bulannya, ada surat perjanjian, Anda tidak tepati pas perjanjian itu pidana. Langsung Anda bisa dikurung di kerangkeng. Jadi Anda ketika melanggar janji Anda dengan Tuhan, Anda buronan, Anda terpidana di mata Tuhan. Nggak ada yang sorak-sorai kan? Takut kan? Takut kan? Mau senyum takut, mau itu takut, mau segala macam takut. Saudara, saya pun heran ya, kenapa Tuhan suruh saya menyampaikan ini dan sesuai tadi dengan apa mereka, ya, kesaksian mereka. Mungkin ada yang berpikir, oh saya bukan gak setia, saya kurang setia. Nah, saudara, yang Tuhan tahu hanya penuh dan tidak penuh. Tuhan tidak bicara ada abu-abu, penuh dan tidak penuh. Ini tidak penuh, sudah. Berarti ini tidak yang Tuhan mau adalah penuh. Jadi yang Tuhan mau adalah setia. Ketika kita melanggar, itu bukan namanya kurang setia, itu tidak setia. Anda mau cari tahu ini, coba kita lihat biar Anda tahu cara menerjemahkan, mengartikan Alkitab. Kita lihat di Lukas 17 ayat 5. Ini sebagai contoh saja. Ya. Lukas 17. Oke. 3, 2, 1. Terus ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji batu saja, kamu dapat berkata pada orang ini, terbantulah Saudara, kalau kau punya iman sebesar biji sawi saja, katanya kepada tadi rasul-rasul yang minta tambahkan iman, kau bisa katakan pohon ara ini terbantun ke laut, pohon ara ini masuk ke laut. Di ayat lain, gunung ini kau bilang pindah, maka gunung itu pindah. Saudara, kira-kira
Ada nggak orang sampai sekarang pernah memindahkan pohon dengan kata-kata ke laut? Pindah, yang saudara tahu? Belum. Ini sebenarnya apa sih ucapan Tuhan ini? Kalau kau punya iman sebesar biji sawi. Waktu saya ke Israel, itu biji sawi itu lebih kecil dari biji padi. Sampai sulit kita memegangnya. Walaupun kalau ditanam dia akhirnya bisa merambat-rambat pohonnya gitu ya. Nah, kayak pohon pare ya. Kurang lebih begitu yang pahit itu. Saudara, katanya kalau kau punya iman sebesar biji sawi saja. Saudara, ini sebenarnya bukan kata-kata yang lugas. Ini adalah sebuah kata-kata sindiran. Coba kita lihat. Coba di ayat 5-nya tadi. Ya. 3, 2, 1. Kalau dia minta tambahkan iman, tentu dia sudah punya Lah, terus iman sebesar apa lagi? Biji sawi itu paling kecil. Artinya Yesus mau ngomong gini, hei, kau nggak punya iman. Kalau kau punya iman sebesar biji sawi saya, kau bilang terbantun ini pohon ara, terbantun. Makanya si Thomas nggak percaya kalau Yesus hadir di gedung yang tertutup. Haleluya. Padahal murid-muridnya udah cerita, ada Yesus. Enggak, nggak percaya gua. Kalau gua nggak lihat dia. Pas Tuhan menampakkan diri lagi, Thomas nggak berani. Tuhan bilang, cucukkan jarimu ke sini. Tadi kau kan bilang begitu, nggak berani lagi ya cucukkan jarinya. Haleluya. Saudara, ini sekarang ya, kalau saya tanya, kalau kau ditanya Tuhan, Tuhan datang ketemu, nyatakan dirinya, karena Tuhan kita itu roh, tapi dia bisa menyatakan dirinya. Apa yang kalian minta? Haleluya. Mungkin ada yang bilang, biar suamiku berubah. Mungkin ada yang bilang, aku minta mobil. Mungkin ada yang bilang, aku minta ya supaya punya rumah. Dan seterusnya dan sebagainya. Tapi saya yakin karena tidak pernah ada orang ya yang bersaksi ketemu Tuhan terus minta ini, nggak ada. Kalau kau ketemu Tuhan, kau lupa untuk meminta itu lagi, karena dia lebih agung dari semua yang mau kau minta. Berikan sorak-sorai buat. Kau terlalu banyak ngeluh karena permintaanmu tidak dikasih-kasih. Kau terlalu banyak ngeluh karena kau sudah doa tidak dikasih-kasih. Itu bukan karena kau tidak dapat yang kau doakan, karena kau belum berjumpa dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau kau ketemu dengan dia, itu lebih agung daripada yang kau minta. Itu lebih agung. Mana mungkin lagi kau bisa minta lain, orang kau sudah dapatkan yang agung. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, tadi kembali ke tadi, ini hanya contoh. Aku bukan tidak setia. Aku kurang setia. Aku minta tambahkan iman, tapi Tuhan bilang, kau tidak punya iman. Nggak perlu iman besar. Kau bisa melakukan apa saja. Haleluya. Haleluya. Apakah sebenarnya maksud Tuhan begitu? Tidak. Maksud Tuhan kau tidak punya iman. Haleluya. Kalau maksud Tuhan sebenarnya seperti itu, kenapa dia bertemu dengan perempuan Kanaan? Waktu itu anaknya sakit, perempuan Kanaan itu datang ke Yesus. Yesus bilang, aku datang bukan untuk engkau, untuk domba-domba Israel yang tersesat. Enggak layak engkau makan roti karena kau anjing. Kau enggak layak makan roti dari tuannya. Tapi perempuan Kanaan itu bilang di Matius 15, benar Tuhan, anjing enggak layak makan roti dari tuannya. Tapi remah-remah yang jatuh kan boleh. Jadi saudara, orang Israel itu, orang Yahudi itu ya, itu di desa-desa itu biara anjing. Jadi anjing itu ya makan bukan langsung roti dari tuannya. Itu sisa-sisa anaknya, sisa-sisa pembantunya nanti dikasih ke anjing. Ya ke Pak Hendrik lah nanti habis makan, coba lihat dia. Ngapain dia?
Nah, itu cari untuk makanan anjingnya. Dia nggak mungkin dia masakkan spesial untuk anjing. Jadi orang ini bilang, betul. Nggak mungkin roti kok kasih utuh begitu. Tapi yang jatuh-jatuh ini boleh dong. Apa kata Yesus? Ibu, sungguh besar imanmu. Berarti kan yang Tuhan maksud bukan kita punya iman kecil. Itu kata sindiran. Itu kata teguran. Itu harus dipahami kalau kita baca Alkitab. Banyak orang nggak paham. Oh, berarti kalau punya iman sebesar biji sawi pindahkan gunung bisa dong? Bukan itu yang Tuhan mau. Haleluya. Kalau Anda baca di Matius 8, itu seorang perwira Kapernaum yang anaknya sakit. Yang dokter bilang nggak mungkin bisa sembuh, para tabib bilang nggak mungkin bisa sembuh. Dia datang ke Yesus. Yesus bilang, oke, aku segera datang. Nggak usah kau datang. Cukup sepatah kata kau kata di sini, pasti anakku sembuh. Hah? Aku tidak pernah, aku kagum. Aku tidak pernah jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Berikan sorak-sorai buat dia. Coba anakmu lagi kerasukan setan atau anakmu sakit, telepon saya. Iya, saya datang. Cukup aja Pak, Bapak di rumah. Pasti dia sembuh. Pasti dia lepas. Pasti aku bilang, aku kagum melihat kau. Sungguh besar imanmu. Dan saudara, ini betul saudara. Waktu si perwira ini ya pulang. Saudara, anaknya sembuh. Pas jam yang sama waktu Yesus mengucapkan sembuh itu. Bukan pas dia sampai sembuhnya. Bukan, pas jam yang sama. Misalnya ini Yesus ngomongnya jam 3 sore. Perjalanan dia 2 jam ke kampungnya. Jam 3 sore itu sembuhnya. Padahal dia sampai rumah jam 5 sore. Kalau Tuhan sudah berkata, semuanya pasti terjadi. Jadi yang kau perlukan sebenarnya bukan uang. Bukan harta. Bukan yang lain. Yang kau perlukan suara Tuhan. Asal kau bisa dengar suaranya, kau akan mengalami banyak hal-hal mujizat yang luar biasa. Karena itu hari ini, jangan fokus kepada masalah, uang, fokus ke Tuhan. Tuhan, aku mau dengar suaramu. Aku puasa Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau. Kalau kau nggak ngomong biar aku mati di sini. Nggak usah makan-makan. Saya yakin Tuhan kita Maha Pengasih Penyayang. Rahmani Rahimi. Dia nggak tega melihat anak-anaknya yang seperti itu. Bukan kau maksa Tuhan. Tuhan tidak pernah merasa dipaksa kalau kau minta sama dia. Tapi Tuhan maskul hatinya. Makanya waktu dia datang ke Maria, Maria bilang percuma. Lazarus sudah mati 4 hari. Maskullah hati Yesus. Apa itu maskul ya? Bahasa Indonesia sedih, haru. Terharu. Langsung dia bilang, mana kuburannya? Mana? Oh ini. Ya. Kok di sampingnya ada kuburan lain? Di sampingnya banyak kali kuburan katanya. Makanya dia nggak bilang, bangkitlah kau. Nggak gitu. Bangkit Lazarus. Supaya Lazarus saja yang bangkit. Kalau bangkitlah kau, bangkit semua itu. Abdul Muthalib, Abdullah, ya, Soeb. Siapa lagi tuh? Haleluya. Yang nggak pulang-pulang itu. Nah semua. Bang Toib lah. Iya. Makanya dia harus panggil. Jadi yang kau perlukan sebenarnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kau perlukan adalah mendengar suaranya. Barulah hidupmu akan bahagia. Haleluya. Haleluya. Seseorang yang lagi jatuh cinta, kadang-kadang ada kesulitan untuk dia berjumpa. Tapi cukup dengan suaranya. Dia sudah merasakan perjumpaan. Pada waktu itu belum ada teknologi, belum ada handphone. Pacaran pun dilarang orang tua. Tidak boleh pacaran. Tapi ada satu kisah yang pernah saya baca, yang saya pernah dengar ceritanya. Seorang laki-laki yang mencintai wanita itu. Karena memang tidak boleh dia bertemu dengan wanita itu, dilarang oleh orang tuanya. Dia hanya pakai
seperti topeng. Dia hanya lewat depan rumahnya, cukup melihat pintu rumahnya, dia sudah seperti melihat yang dia cintai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mungkin kau juga tidak bisa dengar suaranya, tapi kau terima hadiratnya. Itulah pintu. Terima hadiratnya. Wah. Tadi tangannya begini, tiba-tiba wah. Kenapa kau? Kena listrik katanya. Listrik apa? Nggak ada listrik yang nyetrum. Haleluya. Jadi kesetiaan itu sangat urgen sekali. Karena kesetiaan itulah yang membuat hati Tuhan terharu. Haleluya. Jangan kau pikir suamimu itu setia. Kalau kau mau tahu suamimu setia, tanya dia baik-baik. Pak, pernah nggak kau digoda cewek yang cantik tanpa bayar uang, terus kau nggak mau? Tanya dia. Kalau dia bilang, pernah. Cantiknya kayak Agnes Monica, terus bayar? Enggak. Tapi aku nggak mau. Itu baru dia cinta sama kau. Berikan sorak-sorai. Itu baru dia cinta. Haleluya. 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 Cukup satu, ya, seorang pria cukup sekali miskin untuk membuktikan siapa wanita yang sungguh mencintai dia. Cukup sekali aja dia miskin, ketahuan. Ya, wanita cukup sekali saja dia jelek, dia akan tahu pria mana yang tetap mau bersama dia. Haleluya. Jadi kalau kau masih cantik, terus ada laki-laki yang mau, itu wajar. Tapi udah jelek, udah buruk rupa, tapi ada laki-laki yang mau, itu artinya benar-benar cinta murni. Haleluya. Itulah cinta murni. Bukan hanya sekedar nama, tapi betul-betul pribadinya murni, cintanya murni. Haleluya. Jadi kalau kau datang ke Yesus, kau punya tujuan yang lain-lain, kau belum cinta Tuhan. Tapi kalau kau datang ke Yesus, kau memang ingin berjumpa dia, mengalami dia, menerima hadiratnya, urapan dan kuasanya, itulah namanya kau benar-benar cinta dengan Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda lihat di video-video metanoia, berapa kali kita mengupload di Uganda 14 pendeta diculik untuk menyangkal Yesus, tapi dia tidak mau menyangkal Yesus sampai mati. 3.000 orang anak Tuhan disuruh menyangkal, tidak mau, ditembak mati. Itu baru cinta Tuhan. Sudah berapa kami buat video-videonya. Itu tentu ada bukti-buktinya dari media luar negeri yang memang akurat. Mereka betul-betul. Ada lagi yang mereka sudah ditelanjangi. Tapi karena di video tidak boleh dibuat seperti itu, di undang-undang kita jadi tidak ditontonkan itu. Ditelanjangi, disuruh menyangkal Yesus, tidak mau menyangkal Tuhan. Itu namanya baru cinta Tuhan. Haleluya. Oh Pak, jauhlah. Kiranya yang seperti itu. Iya, Yesus juga bilang, jauhkanlah cawan ini dariku, jauhkanlah, tapi jangan kehendakku yang jadi. Haleluya. Kalau umpama itu terjadi, kita harus siap, tetap setia, tidak menyangkal Yesus. Oh kalau itu saya bisa Pak. Banyak orang bisa setia mati untuk Tuhan, tapi nggak bisa setia hidup untuk Tuhan. Mati setia dia untuk Tuhan. Beta habisi dia. Apalagi rekan-rekan kita di Ambon, macam-macam agamanya diganggu di sana, gereja. Beta habisi dia. Beta mau mati buat Yesus. Tapi habis itu nggak mau dia hidup buat Yesus, mabok, nggak mau gereja, nggak mau. Jadi mati buat Yesus itu sebenarnya lebih mudah daripada hidup buat Yesus. Haleluya.
Anda mau hidup bagi Yesus? Kalau Anda mau hidup bagi Yesus, pasti kalaupun nanti itu kau hadapi, ada roh keberanian, ada roh yang memampukan saudara untuk Anda bisa berkata, sekalipun nyawaku diambil, aku tetap mengakui hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau Anda baca di Matius 10, itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan hanya bawa damai, bawa pedang. Tapi Ade Armando gak ngerti, pikirnya pedang beneran. Yesus tidak pernah bawa pisau dapur apalagi pedang. Baca selanjutnya, dia berbicara kiasan, aku akan memisahkan antara bapak dan ibunya, dan itu dan ini, laki-laki dan perempuan, aku akan pisahkan mereka. Dan musuh orang-orang itu adalah saudara-saudara terdekat. Kalau kau mencintai bapak ibumu, mencintai saudaramu laki-laki perempuan lebih daripada aku, kau tidak layak bagiku. Jadi saudara, Tuhan kita itu suami atau Yesus? Tuhan kita itu istri apa Yesus? Tuhan kita itu orang kaya atau Yesus? Tuhan kita itu bos pabrik atau Yesus? Haleluya. Mungkin Anda berpikir, terus kalau Tuhanku Yesus, tapi aku nggak nuruti apa yang dibilang suamiku, ya berarti aku tidak melakukan firman, karena suami adalah kepala dari istri. Tapi jangan salah, suami kepala istri, tetapi Yesus kepala dari suami. Kalau memang kau sudah di dalam Yesus, suamimu di dalam Yesus, pasti yang dia suruh itu untuk hal yang memuliakan Yesus. Kalau yang dia suruh tidak memuliakan Yesus, jangan mau, walaupun itu suamimu. Saya sama istri saya dulu mau bercerai. Nah, nanti ada yang motong lagi menggal ini. Jadi lihat menit keberapa. Ini aja sampai saya buka ininya. Saya ingat tadi saya buka. Haleluya. Apa saya bilang? Iya. Dia kalau yang gitu cepet dia. Dia karena bulan 7 nikah. Jadi itu sensitif sekali bagi. Sehingga dia harus mengingatkan pasangan. Ya, kan dia ngajunya ke samping. Iya. Jadi saudara, saya bilang sama istri saya, waktu itu dia padahal lagi hamil, harusnya ada alasan. Setiap ketemu orang matanya cemberut, setiap ketemu orang cemberut. Bukan namanya orang hamil. Dia bilang daripada nyusahkan begini, ya kita kan nggak boleh cerai. Ya udah, nggak boleh cerai. Kau pulang dulu ke orang tuamu aja sampai lahir. Nanti setelah lahir aku datang. Akhirnya dia paksakan wajahnya tersenyum, walaupun mungkin hatinya nggak bisa tersenyum. Karena kalau dia cemberut pas layani orang, gimana orang lain? Iya kan? Pasti orang lain juga cemberut lihat kita. Kan apa yang kita lakukan untuk orang, orang juga lakukan untuk kita, betul nggak? Jadi kalau kau mau orang itu melakukan yang kau inginkan, lakukanlah apa yang dia senangi. Pasti dia melakukan apa juga yang kau sukai. Sampai seperti itu. Haleluya. Haleluya. Apakah saya keras kejam? Kita nggak perlu bicara keras kejam. Yang kita buktikan hasilnya. Tanya istri saya, hasilnya apa? Hasilnya semuanya indah pada waktunya. Haleluya. Dulu terus terang aja, saya tuh kalau pertama nikah tanya istri, kalau deket-deketin saya nggak mau. Sekarang setiap jam 9 saya ketok dia. Haleluya, jam 9 malam. Anak-anak udah tidur, kenapa kok nggak datang? Hah? Ayo tidur bareng. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal udah makin tua. Harusnya makin tua kan udah lain lah ya kan. Tapi itulah di dalam Tuhan. Makin tua, justru dia makin kasih rasa cinta, rasa sayang, rasa ini. Dulu bagi saya lucu banget tuh. Iya kan? Kalau melakukan mesra-mesra.
Makanya awal mula saya lakukan dia kaget. Ini gimana nih? Dia lagi masak gitu. Saya cium pipinya. Dia kaget. Wah, ini pura-pura. Tapi udah terbiasa, dia tahu itu tulus. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan kita menilai sesuatu itu dengan kacamata yang keliru. Contoh, kan saya konseling pranikah beberapa hari ini. Si Naomi bilang, si Randy kurang lemah lembut apa-apa. Ya lupa saya. Ya kurang lemah lembut lah. Lemah lembut itu bukan dilihat dari nada bahasanya kecil. Daniel, sini dong. Bukan. Kalau bilang Daniel sini, bukan berarti dia nggak lemah lembut. Dan lemah lembut jangan dinilai karena jalannya lembut begini. Bukan. Nah gitu. Itu namanya lemah. Makanya kalimat itu kalau bisa diganti. Masa lemah? Lemah, lembut. Mampus, udah lemah, lembut lagi. Iya kan? Haleluya. Jadi, saudara, kalau kita punya kasih, otomatis semua yang kita buat itu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan semua akan terjadi indah pada waktunya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya waktu Pak Hendrik datang tadi saya kaget. Puji Tuhan, Pak Hendrik selamat. Mungkin kalau saya itu mungkin saya nggak selamat. Iya, karena Pak Hendrik ini sangat dikasih Tuhan, saya bilang. Amin. Iya. Tapi baca Ibrani. Ibrani pasal 12. Ibrani 12 coba baca. Ibrani 12, ya. Ibrani 12. Karena kita anak perjanjian. Anak perjanjian itu berarti ada sanksi yang harus kita terima ketika kita melanggar perjanjian itu. Ibrani 12. Oke? Sudah? Ayat 7-an. Ayat 7. Ibrani 12 ayat 7. Oke? 3 mulai dari ayat 6 coba. Lebih tepat. Haleluya. Ya sudah. Ayat 3, 2, 1. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan dia menyiksa orang yang dia punya sebagai anak. Iya, harus diajar ya, namanya anak. Kalau salah harus diajar. Kalau nggak diajar itu anak tetangga. Terus. Jika kamu harus mengambil pelajaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Mana terdapat anak yang tidak diajar oleh ayah. Terus. Kok Ibu Hendy udah senyum-senyum? Jangan. Terus. Tetapi jika kamu bebas dari ajaran yang harus dijaga setiap orang, maka kamu bukan anak, tapi anak-anak gampang. Iya. Jadi, saudara, saya bilang sama Pak Hendri, wah luar biasa Pak Hendri. Pak Hendri selamat, puji Tuhan. Saya pikir tadi nggak selamat, bener. Aduh Tuhan, terjadi apa gitu. Itu tuh selamat. Luar biasa. Karena saya tahu kalau saya yang pergi pasti nggak selamat. Iya. Pasti saya diganjar Tuhan seperti ini. Pasti saya dihajar Tuhan. Iya kan? Makanya saya bilang, itulah semakin banyak Anda tahu, semakin banyak Anda terima berkat, semakin Anda intim dengan Tuhan, semakin Anda dituntut. Oh kalau gitu lebih baik jauh dong dari Tuhan. Udah terlanjur kau dekat. Haleluya. Kalau gitu lebih baik nggak tahu dong. Udah terlanjur tahu. Haleluya. Jadi sebenarnya lebih bagus nggak tahu, orang tinggal di hutan sana. Yang tinggal di hutan nggak pernah dengar firman itu tidak dituntut apa-apa sama Tuhan. Yang dia ketemuin hanya harimau, badak, apa segala macam ya, dia nggak dituntut. Contoh misalnya si Tarjan, kalaupun benar ada si Tarjan itu ya, atau itu hanya cerita dongeng ya, nah, dia nggak dituntut apa-apa. Apa yang dituntut? Orang dia nggak pernah dengar firman. Haleluya. Karena itu saudara, semakin Anda dekat dengan Tuhan, harusnya Anda semakin setia kepada Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba kita baca. Satu ayat lagi, 2 ayat. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat 12. Sudah? 2 Timotius 2 ayat 12. Sekarang saya khotbah cepat-cepat. Haleluya. Tadi saya sudah malas khotbah, saudara. Betul. Capek. Karena setiap hari saya tidur itu bisa jam 1, jam 12. Ya karena kegiatan kerja. Bukan kerja di dunia, kerja di kerajaan Allah. Nah, walaupun duduk itu capek saudara.
Duduk ngomong 5 menit, di akhirnya 2 menit, tapi tetap capek. Bentar lagi duduk lagi ngomong. Apalagi Joshua yang syuting. Kalau si Daniel itu agak teledor ya. Kalau Joshua, Pak ganti baju Pak, ganti baju lagi. Pak ganti baju lagi. Jadi kalau 4 syuting 4 kali ganti baju, bayangkan. Capek nggak? Capek. Makanya saya pikir, waduh, pantas artis-artis itu pakai narkoba, saya pikir. Itu saya belum seberapa. Kalau artis itu, cut. Diomelin lagi. Bukan begitu loh. Coba. Bukan begitu ciumnya, yang benar. Padahal itu cium main-mainan. Nah, bayangkan. Bagaimana ya bisa cium ini main-mainan tapi seolah-olah benar-benar merasakan, kan sulit itu. Orang dia bukan suami istri, bukan pacaran, bukan. Makanya kadang-kadang lama-lama jatuh cinta lokasi kan istilahnya kan. Oke, baca 3, 2, 1. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi kesetiaan itu sebenarnya tidak bisa terlepas dari ketekunan. Makanya tadi ada radikal, akurat, Kalau akurat nggak konsisten susah. Akurat nih, woi mantep, tepat sekali yang kau buat. Besok nggak dibuat lagi. Nah, itu namanya nggak konsisten ya. Nah, Pak Manurung dia bilang aku harus konsisten. Saya bilang sama Naomi, kenapa nggak kau yang main keyboard ganti-gantian? Dia bilang dia harus konsisten, nggak ada nanti kegiatannya katanya. Haleluya. Haleluya. Jadi konsisten ya, harus konsisten ikut Yesus ya. Konsisten. Jangan takut kita ikut Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Haleluya. Iya, saya pun kadang-kadang sempat itu ya diganggu-ganggu setan itu. Gimana ini besok? Gimana gini? Wah, tapi saya lihat, wah puji Tuhan, selalu ada pemeliharaan Tuhan. Iya, bulan ini aja saya harus ngeluarin 20 juta. Wah, kok 20 juta? 60 juta. Bayar uang pajak ini, bayar pajak mobil, 7 juta lebih. Pajak ini, sama pajak belakang, ya hampir 7 juta juga. Belum lagi makan minum semuanya, kurang lebih 40, ya 60 juta. Tapi bisa aja dapat, entah gimana caranya. Itulah keajaiban Tuhan. Tapi kalau aku main-main, aku digibal langsung. Nah, itu ngeri juga. Makanya saudara, semakin besar gajimu di perusahaan, semakin besar tanggung jawabmu. Betul nggak? Betul, ya kan? Haleluya. Makanya saya minta sama Tuhan berkat dikit-dikit aja supaya tanggung jawabnya nggak terlalu banyak. Ya Pak Turnip, jangan banyak-banyak Pak Turnip. Loh, Pak Turnip, kalau Pak Turnip sekarang dapat setiap bulan 50 juta, tanggung jawabnya tuh besar, mempergunakannya bagaimana? Hei, pegang 50 juta tiap bulan, pergunakannya gimana? Weh, bukan ke Mama Bunga datangnya, ke Mama Durian. Haleluya. Itu ngeri kalau kita punya uang, jangan kau pikir nggak ngeri. Iya kan? Dulu saya jalan kemana, jalan naik motor odong-odong, nggak ada yang pernah stop-stop. Iya, sebelum COVID tuh di daerah Dan Mogot tuh, lihat tuh. Panjang jalan tuh, lewat terminal Grogol tuh Dan Mogot sebelah kiri. Udah, naik mobil. Mas, coba saya jalan. Nggak ada yang manggil. Jalan kaki. Ya. Iya, makanya itu ya, jangan bangga kalau suami kita itu dapat rezeki banyak. Justru doakan, hati-hati. Memang perempuan suka kali dengan uang. Haleluya. Dia nggak tahu bahwa uang itu berbahaya sebenarnya. Udahlah ya, cari Yesus aja, nanti pasti semuanya disiapkan Tuhan. Jangan cari uang, dia lari kau kejar, kemana pun dia lari. Tapi kau cari Tuhan, Tuhan perintahkan dia datang. Haleluya. Ayat Ibrani 10 ayat 36. Oke? Ibrani 10 ayat 36. 3, 2, 1. Kamu membutuhkan keturunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu peroleh apa yang dicari. Iya, jadi perlu ketekunan. Ya, saya ingat lagi Yakobus 1 terakhir. Yakobus 1 ayat 3. Oke? Ayat 3. Sudah? 3, 2, 1. Kamu tahu bahwa usia dari imanmu itu menghasilkan keturunan. Ya, terus? 4. Dan memperoleh buah. Supaya kamu menjadi sempurna dan penuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Terus ayat 5 apa? 3, 2, 1. Oke, ya udah, nggak usah sampai di situ ya. Jadi saudara di situ kata ujian itu menimbulkan ketekunan. Makanya saudara kalau ada suamimu bilang, yang aku cinta kamu yang betul yang, kau harus tanya, pernah nggak kamu dirayu cewek yang lebih cantik dari saya, terus nggak bayaran loh, cewek itu benar-benar tulus memberikan hidupnya diri, pernah nggak? Nggak pernah, jadi belum, itu harus diuji dulu. Iya, kan harus diuji dulu kan. Semua ini kan karena datang karena memang nggak ada kegiatan kan, betul nggak? Pak Marbun datang karena ada kegiatan nggak ini di kantor? Di apa? Di pabrik nggak ada kan? Ada. Nah itu baru setia. Haleluya. Bosnya suruh masuk ya? Bosnya suruh masuk. Tapi bapak nggak masuk ke gereja. Ah ini baru setia. Ready memang libur nih kan? Nah belum tentu setia. Memang libur. Ah ini ibu ini nih, ini udah mulai tahu saya beritanya. Kerja harusnya minggu ya? Enggak, yang hari kan itu Pak. Enggak, harusnya kerja nggak hari ini? Suruh bosnya kerja nggak? Enggak, jalan-jalan. Oh haleluya, berarti dia karena nggak mau jalan-jalan dia gereja. Haleluya. Jadi saudara, kesetiaan itu harus diuji. Haleluya. Ini kita doakan nih Randy sama nanti bulan 7 nikah. Itu itu apa namanya, tahun pertama itu yang itu biasa itu. Jadi kalau udah tua manggil yang, ya itu baru salut kita. Udah nenek-nenek kempot kayak Pak Hendrik ini kan udah mulai ini, baru dia panggil yangnya, itu baru. Iya gimana yang, ya gini ya gitu ya. Itu baru. Udah makin tua makin matang. Jadi begitu cinta itu gitu, makin tua makin matang cinta itu. Haleluya. Sama Tuhan juga gitu. Makin dewasa rohani kita, cinta kita makin matang dengan Tuhan. Sehingga kita sepertinya nggak butuh yang lain. Butuhnya Tuhan aja, hadirat Tuhan. Walaupun kita ini dapat uang banyak, dapat job, dapat kerjaan bagus, tapi kalau kosong nggak ada hadirat Tuhan, Tuhan mati saja saya. Saya beberapa kali menghadapi begitu. Tuhan cabut nyawa saya. Kau saya tidak merasakan hadiratmu. Bukan nggak ada duit. Mana mungkin pendeta seganteng ini nggak ada duit, betul nggak? Oh, pakainya jok keren begini, masa nggak ada duit? Tetapi kalau hadirat itu hilang. Tapi kadang-kadang orang bilang, ya nggak perlu hadirat, yang perlu duit. Itu dia. Itulah ya. Karena itu mari semua kita setia sama Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Karena setia itu, saudaraku yang saya kasih, itu adalah ya sesuatu yang kita harus lakukan dan tidak boleh absen. Itulah setia. Ketika absen alasan apapun, itu berarti tidak setia. Bukan kurang setia, tidak setia. Setia itu dituntut sama kita karena kita anak perjanjian, ya. Jadi kalau yang bukan anak perjanjian itu nggak perlu dia dituntut setia atau tidak setia. Haleluya. Sekarang misalnya Pak Hendrik, masa dia bilang sama istri saya, kau harus setia sama saya. Setia dong, ayo pergi. Nggak bisa dong, kan dia nggak ada ikatan janji, betul nggak? Saya juga nggak bisa dong sama istri Pak Hendrik. Tapi kalau Pak Hendrik sama istrinya, ayo ke sana mah, ke pasar. Males, kau nggak setia kau. Ayo. Bukankah kita dulu sudah disatukan? Jadi kemana kau harus ikut. Nah, karena udah satu, jadi satu kemana-mana. Haleluya. Haleluya. Itu karena sudah ada perjanjian. Anda ini bukan orang sembarangan. Anda ini anak perjanjian. Jangan main-main. Iya, kalau orang mau macam-macam sama saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Anda ini anak perjanjian. Tuhan yang akan membalasnya. Makanya saudara, anak perjanjian itu gak usah khawatir. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami anak perjanjian. Karena itu kami harus setia. Tidak ada alasan. Hanya ada satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Apapun itu perintahnya kami lakukan. Khususnya setiap hari Minggu jam 11 kami kumpul di gereja ini. Tuhan Yesus, kami tidak mau alasan. Itu dan ini, kami harus setia sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.